Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita bisa kembali mendengarkan renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami satu hari lagi Tuhan. Kau berikan kami sehat, Kau berikan kami nafas kehidupan, untuk kami bisa beraktivitas pagi hari ini. Sebelum kami memulai segala sesuatu Tuhan, biarlah kami mau mendengarkan renungan pagi ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah renungan ini boleh merema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul Tuhan sanggup mengubah keadaan. Di dalam Mazmur 107 ayat 33 sampai 38 dikatakan, dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur dan mengeluarkan buah-buah sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkekurangan. Ketika berada dalam situasi yang buruk dan sepertinya tidak ada jalan keluar, pada umumnya orang akan merasa kecewa, putus asa, frustasi, dan akhirnya menyerah kepada keadaan. Mereka berkata, gak mungkin sakitku ini disembuhkan, gak mungkin juga hidupku dipulihkan. Ya memang sudah nasib. Begitulah kebanyakan orang ngomong ya saudara. Ketahuilah, keberhasilan atau kegagalan bukanlah nasib, tetapi merupakan dampak dari respon kita terhadap keadaan atau situasi atau masalah yang sedang terjadi. Orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah gagal atau tidak pernah mengalami masalah, melainkan orang yang mampu menangkap segala kesulitan menjadi sebuah kesempatan untuk meraih keberhasilan. Seberat apapun pergumulan yang sedang kita alami, janganlah dijadikan alasan untuk kita menyerah, tetapi jadikanlah alasan untuk kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerah berbeda dengan berserah. Menyerah berarti artinya tidak mau berbuat apa-apa lagi dan berputus asa. Tetapi orang yang berserah adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya penuh kepada kehendak-Nya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup menciptakan yang gak ada menjadi ada, mengubah yang buruk menjadi baik, mengubah yang pahit menjadi manis, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Seperti contohnya dalam Keluaran 15 ayat 23, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tiba di suatu tempat yang bernama Mara. Dikatakan di situ mereka tidak dapat minum air yang ada di Mara itu karena airnya itu pahit rasanya. Orang Israel pasti apa? Bersungut-sungut. Seketika juga mereka bersungut-sungut dan marah-marah, ngomel-ngomel sama Musa. Lalu Musa berdoa sama Tuhan. Tuhan, gimana nih orang Israel sudah bersungut-sungut seperti itu? Tuhan tunjukin sama dia sepotong kayu. Mungkin Musa secara manusia bingung kali, sepotong kayu itu buat apa gitu ya. Tapi Musa taat sama Tuhan. Dia ambil sepotong kayu yang Tuhan tunjukkan. Lalu dia lemparkan ke air itu. Dan apa? Air itu menjadi air yang manis. Dengan kuasa Tuhan, Tuhan tuh sanggup mengubah yang pahit menjadi manis. Bahkan di dalam keadaan yang pahit itu Tuhan sudah mempersiapkan berkat yang luar biasa bagi kita. Sesudah itu dikatakan mereka sampai di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Dan mereka berkemahlah di sana di tepi air itu.
Jadi ketika mereka mengalami air yang pahit di Marah, lalu Tuhan kasih mujizat sama Musa di depan bangsa Israel. Lalu Tuhan bawa mereka ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Mungkin bagi orang percaya masalah bukanlah akhir segala-galanya, melainkan awal sebuah proses yang Tuhan siapkan. Kunci agar tetap kuat di tengah penderitaan yang berat adalah jangan tawar hati. Di dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tetapi menjaga ucapan dengan selalu memperkatakan firman Tuhan, itu yang akan membuat kita berhasil. Dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Dan arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus sebagai sumber pertolongan, bukan kepada sumber yang lain. Hanya kepada Tuhan Yesus sebagai sumber dari segala sumber pertolongan hidup kita. Sekalipun keadaan sepertinya belum juga berubah, sepertinya berada di lembah-lembah kekelaman dan padang gurun, itu bukanlah akhir perjalanan hidup kita. Sebab kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan pengharapan di dalam Dia tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan pasti sanggup mengubah keadaan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, asalkan kita tetap hidup seturut kehendaknya. Di dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetaplah kita berserah sama Tuhan, jangan melihat keadaan kita, tapi kita percaya kalau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu untuk menolong kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami saat ini, sakit, penyakit, masalah, keadaan ekonomi kami saat ini Tuhan. Tapi kami percaya orang yang bergantung sepenuhnya sama Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia pengharapan itu. Pasti Engkau akan menolong kami dalam bentuk pertolongan apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Apapun yang kami lakukan hari ini, aktivitas kami, pekerjaan kami. Mungkin yang masih ada sekolah Tuhan, Engkau tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Pertolongan-Mu jauh melebihi apa yang kami pikirkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.